Sementara itu, Ketua Umum PSSI memastikan akan memperpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. PSSI akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan durasi 4. Hola, gue tadi lihat berkeliaran di sosmed gue bahwa ada videonya Erick Thohir di ruang ganti Timnas dan beliau mengatakan Erick, apakah Shin Tae-yong akan tetap bersama kita? Terus pemain teriak-teriak semua dan mereka berpelukan. Jadi gue ambil kesimpulan bahwa kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang. Terima kasih Pak Erick. Ini gue rasa keputusan yang sangat tepat karena kita lolos grup bukan karena kebetulan, karena gol jatuh dari langit, kartu merah untuk lawan, enggak. Benar-benar berdasarkan performa kita yang luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Erick Thohir untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong tanpa kita harus menjadi juara di Olimpiade. Sudah tanggung, sudah di babak 8 besar perempat final, dan STY sudah membuktikan, mewujudkan ya bagaimana dia mentargetkan untuk bisa lolos ke 8 besar, tinggal menuju ke 4 besar. Tapi nanti dulu, sekarang kita amankan babak 8 besar. Kesepakatan dengan Pak Erick sudah selesai dan selamat buat STY, karena di video saya sebelumnya juga Pak Erick sudah menyiapkan tanda tangan untuk perpanjangan kontrak baru sampai 2027. Saya pikir dengan hasil ini sudah pasti ya STY mendapatkan kontrak itu, tidak perlu menunggu ya. Mungkin balik dari Piala Asia U23 ini ada tanda tangan langsung dan dia sampai 2027. Dan bukan saja Indonesia berhasil lolos dari fase grup, tetapi permainan dari Indonesia sungguh luar biasa, teman-teman. Mereka semua bingung. Jawaban saya simpel. Karena ada proses yang dijalankan oleh Shin Tae-yong selama bertahun-tahun. Dan proses tersebut sekarang sudah terlihat progresnya. Dan progresnya kalau menurut saya sekarang sudah mencapai 50%. Sebelumnya kan saya mengatakan 40%, ini sudah naik lagi 10%. Ya, tentu ada kekurangan dari permainan Timnas Indonesia. Apa itu? Dari segi finishing. Karena sebetulnya lawan Australia bisa saja Timnas Indonesia menang dengan jumlah gol yang lebih banyak lagi. Betul kan? Dan kemudian di pertandingan semalam lawan Yordania juga seharusnya Indonesia bisa menang dengan jumlah gol lebih banyak lagi. Tapi it's okay. Yang penting kan Indonesia mendapatkan 3 poin dalam 2 pertandingan terakhir. Dan seandainya wasit adil di pertandingan pertama, Qatar pun sudah kita sikat. Tapi kan ya begitulah ceritanya. Indonesia dicurangin di pertandingan pertama. Tetapi mental para pemain tidak goyang loh. Ya, catat ini ngomongan saya, mental mereka gak goyang. Dan di pertandingan semalam, mereka enjoy banget mainnya. Tampil tanpa beban. Setelah kemenangan kita melawan Jordania, itu sekaligus membuktikan kalau memang level kita, tingkat kita itu sedang menanjak. Jadi banyak media di luar sana yang biasa mencibir, kali ini mereka enggak, mereka justru memuji, bahkan dari pelatihnya sendiri pun membuat statement yang itu gue cukup happy ngedengernya. Gue mau langsung aja, gue akan membacakan yang pertama dari Vietnam, yang biasa komentar si cangkemu ini, juga yang satu lagi dari Jepang. Nanti gue akan sampai ke si Jepang. Yang pertama dia bilang kayak gini, sebelum laga pamungkas grup, Timnas Indonesia U23 sudah mengumpulkan 3 poin. Oke? Mereka hanya perlu bermain imbang melawan Yordania. Jadi memang kemarin gitu, kita kalau imbang aja sebenarnya kita udah aman. Tapi dia bilang mereka hanya perlu bermain imbang melawan Yordania untuk merebut tiket ke perempat final. Benar? Tetapi Timnas Indonesia U23 bermain lebih baik dari itu. Tulis media Vietnam, Soha. Lo kalau ingat si Soha itu yang selalu menyepelekan Indonesia. Kali ini dia udah nggak berani lagi karena justru dia yang sekarang ketar-ketir kalau misalkan berhadapan dengan Indonesia. Kita menang lawan dia 3 kali berturut-turut, ya itu dia mau ngomong apa lagi? Udah nggak ada kata-kata selain pujian yang harus dikeluarkan dari mulut mereka. Oke. Memang apresiasi salut gitu loh. Cuma kan kemarin saya hanya meluruskan frasa aja. Misalnya preview di wawancara, ini laga hidup mati. Sebetulnya yang lebih tepat itu adalah pertandingan menentukan. Karena menentukan lolos ke babak berikutnya kan. Bahwa sah-sah aja pakai kata hidup mati ya sah-sah aja. Cuma kalau menurut saya sih karena lolos tetap hidup sepak bola kita. Kalah juga tetap hidup, kita harus tetap jalan. Biar bombastis dong. Kan biar ya itu makanya sah-sah aja saya bilang kan itu sih. Cuma kan frase yang sebetulnya adalah menentukan. Tapi kenapa pilih bombastis hidup mati? Ini hidup mati buat siapa? Buat STY itu buat siapa gitu kan? Itu gitu kan. Jadi saya juga paham
nuansanya. Cuman kalau secara sepak bola semalam memang mengesankan. Terlepas skor yang sangat mencolok diciptakan oleh Indonesia setelah mengalahkan Jordania, ini salah satu penampilan yang terbaik yang bisa aku katakan saat Coach Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, baik itu level senior ataupun level kelompok usia. Kemudian yang ketiga, ada satu formula yang menarik aku rasa dilakukan oleh Coach Sintayong. Ini mempengaruhi banget konstelasi kenyamanan timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan dominasi dari pemain-pemain Jordania. Apa itu? Formula double pivot ataupun sektor tengah timnas Indonesia ditempati oleh Ivar Jenner sama Nathan Shoaon. Bagaimana mereka bisa menghandle lini tengah, mensirkulasikan bola dari penjaga gawang, 3 back di belakang, tengah tentunya, sampai dengan di sisi depan. Kemudian bagaimana mereka bisa menjaga pertahanan sebagai tembok sebelum menghadapi 5 pemain belakang timnas Indonesia. Meski ini baru mereka ditempatkan ataupun diduetkan teman-teman, ya bisa mereka menciptakan kenyamanan dari timnas Indonesia. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan sinyal positif akan memberikan perpanjangan kontrak kepada pelatih Sintayong STY setelah pelatih 53 tahun itu memenuhi target yang diberikan PSSI. Kontrak STY sebelumnya berakhir pada Desember tahun 2023 yang lalu. PSSI lalu memperpanjang kontrak jangka pendek STY selama 6 bulan dengan target meloloskan 2 timnas, timnas senior dan timnas U23 ke babak gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 yang dua-duanya dimainkan di Qatar. Timnas senior telah diantarkan STY ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pada awal tahun ini, dan saat ini, syarat kedua yang menjadi indikator PSSI telah dipenuhi pelatih asal Korea Selatan itu setelah ia membawa Garuda Muda menembus perempat final Piala Asia U23, setelah menaklukkan Yordania U23 dengan skor meyakinkan 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Minggu, 21/4. Ketika disinggung tentang kontraknya di Jumpa Pers setelah laga, STY mengatakan, "Saya sedang memikirkannya, perpanjangan kontrak." Kini, setelah tuntas mengantarkan 2 timnas ke babak gugur turnamen paling bergengsi se-Asia ini, Erick menunjukkan sinyal positif akan memperpanjang kontrak STY yang dikabarkan akan sampai 2027 mendatang. "So Coach Sintayong, stay with us," kata Erick di ruang ganti tim ketika ia melempar pertanyaan pada pemain Garuda Muda setelah lolos ke perempat final Piala Asia U23, dilansir dari Instagram resminya, Senin. Rizky Ridho dan kawan-kawan pun kompak menjawab, "Ya, setuju kontrak STY diperpanjang," dan Erick merespon jawaban itu dengan memeluk STY. STY tersenyum dan suasana di ruang ganti tim seketika tumpah ruah dengan teriakan, "Sintayong, Sintayong." Sementara itu, pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau Coach Justin diduga menyemprot Tommy Welly alias Bung Towel yang kerap mengkritik timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong STY. "Gila gua gak ngerti yang bilang STY, Sintayong itu jelek, gak paham gue, asli, mereka gak ngerti bola, sesimpel itu," ujar Justin dalam siaran langsung di YouTube pribadinya. Menurutnya, pihak yang menganggap kinerja STY tidak bagus saat menangani timnas Indonesia adalah orang yang tak mengerti sepak bola. Pernyataan tersebut dikatakan Justin saat timnas Indonesia menghadapi Yordania dalam laga ketiga grup A Piala Asia U23 Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. "Gila gua gak ngerti yang bilang STY, Sintayong itu jelek, gak paham gue, asli, mereka gak ngerti bola, sesimpel itu," imbuhnya. Komentar Justin memang tidak secara spesifik menyebut nama seseorang. Namun, warganet beranggapan bahwa pengamat sepak bola, Bung Towel yang tengah disindir. Bung Towel sendiri memang kerap mengkritik STY, bahkan saat tim Merah Putih berhasil menekuk Australia 1-0 dalam pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 Kamis, tanggal 18 April tahun 2024 lalu.
Kritik terhadap STY dilontarkan Bung Towel saat hadir dalam acara di stasiun televisi swasta. Kenapa bisa menang? Karena pertimbangannya ini tim Indonesia U23 pernah main di senior semua, kata Bung Towel, Sementara itu, pelatih Korea Selatan, Wang Sun Hong mengaku terkejut melihat aksi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Wang menilai pelatih Shin Tae-yong telah menciptakan sebuah tim yang sangat bagus. Mantan rekan setim STY semasa memperkuat timnas Korea itu pun tak memungkiri tim Garuda Muda punya potensi menang. Timnas Indonesia U23 akan menantang Korea pada babak perempat final Piala Asia U23. Bentrok Korea vs Indonesia akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis 25/4. Saya terkejut melihat pertandingan Indonesia karena pelatih Shin menciptakan tim yang sangat bagus, ucapnya seperti dilansir dari media Korea Newsis. Menurut saya ini tim yang bagus, mereka menunjukkan penampilan yang bagus. Saya pikir ini adalah tim yang bisa meraih kemenangan jika mereka waspada dan siap, ia melanjutkan. Wang tidak akan main-main mempersiapkan anak asuhnya untuk meladeni timnas Indonesia U23. Selain meyakini Rizky Ridho dan kawan-kawan bukan lawan mudah, Wang ingin merealisasi targetnya yakni membawa Taeguk Warriors lolos ke Olimpiade 2024. Pertandingan sebenarnya dimulai dari sekarang, perempat final. Indonesia bukan lawan yang mudah, katanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target saya, mengantarkan Korea lolos Olimpiade 2024. Korea lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 sebagai juara grup B. Sementara timnas Indonesia U23 melangkah ke babak 8 besar usai finish kedua di grup A. Mantan pemain klub Liga Inggris puji kualitas timnas Indonesia yang sukses menumbangkan negaranya yaitu Australia di Piala Asia U23. Penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini memang banyak menuai pujian karena di luar dugaan bisa berbicara banyak di grup neraka. Seperti diketahui, pasukan Shin Tae-yong tergabung di grup A yang berisi tim-tim kuat langganan juara Piala Asia U23 seperti tuan rumah Qatar, Australia, hingga Yordania. Di laga pembuka menghadapi Qatar, timnas Indonesia harus bertekuk lutut dengan skor 0-2 yang ketika itu diwarnai oleh insiden 2 kartu merah. Saat itu, keputusan wasit Nasrullah Kabirov dinilai banyak merugikan timnas Indonesia, salah satunya ialah kartu merah kontroversial Ivar Jenner yang dianggap melanggar keras pemain Qatar. Pelatih Shin Tae-yong bahkan sampai mengatakan kepada media jika moral skuad Garuda sempat menurun usai kekalahan dari tuan rumah Qatar. Namun, timnas Indonesia akhirnya bisa kembali bangkit di pertandingan selanjutnya saat menghadapi tim favorit juara yakni Australia. Aksi heroik dari para pemain timnas Indonesia U23 itu membuat banyak penonton terkejut hingga menarik perhatian sejumlah legenda sepak bola. Di antaranya ialah legenda Australia sekaligus ex-pemain klub Liga Inggris yaitu Tim Cahill dan Mark Schwarzer yang kerap memantau perkembangan sepak bola negaranya. Tim Cahill dalam sebuah wawancara mengaku tidak menyangka jika perkembangan timnas Indonesia begitu cepat hingga mematahkan prediksinya. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir setidaknya butuh 5 tahun untuk timnas Indonesia berkembang, ternyata lebih cepat dari perkiraan saya, kata Cahill. Mereka sungguh berinvestasi dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan pemain muda, tambahnya. Di sisi lain, ex-penggawa Liga Inggris lainnya yang juga legenda Australia Mark Schwarzer mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia. Secara khusus, Mark Schwarzer memuji kualitas dari kompetisi lokal Indonesia yang semakin berkembang meskipun ada hal-hal yang perlu dibenahi. Mungkin saya baru menonton beberapa pertandingan kompetisi Indonesia, tapi saya cukup kagum dengan kualitas kompetisi di sini, tutur Schwarzer. Bukan tanpa alasan Mark Schwarzer memuji kompetisi Indonesia. Pasalnya sang anak yakni Julian Schwarzer merupakan kiper dari klub Liga 1, Arema FC di musim ini. Mantan kiper Chelsea itu bahkan beberapa kali terlihat datang langsung ke Malang untuk menyaksikan sang anak yang tengah memperkuat Arema FC.